warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Andi Adriani Wahditya. Saya merupakan dosen tetap dari program studi Pemuliaan Tanaman, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Pemuliaan dan Budidaya Tanaman Setahun. Saya mengajarkan mata kuliah Pemuliaan dan Budidaya Tanaman Setahun pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini memiliki kode khusus PBT 460, di mana mata kuliah ini termasuk mata kuliah pilihan yang hanya bisa diprogram setelah memprogram atau mengambil mata kuliah wajib, yakni Pemuliaan Tanaman. Adapun deskripsi dari mata kuliah Pemuliaan dan Budidaya Tanaman Setahun ini, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam pemuliaan tanaman setahun untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan dan kaitannya dengan perubahan iklim. Adapun fokus utama dari mata kuliah ini adalah bagaimana pendekatan dan teknologi serta ilmu pemuliaan tanaman dapat mendukung ketahanan pangan, adaptasi, mitigasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati. Perkuliahan Pemuliaan dan Budidaya Tanaman Setahun ini diselenggarakan melalui pendekatan blended learning dengan perpaduan pembelajaran luring melalui tatap muka dan daring melalui Google Drive program studi. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif dan partisipatif, di antaranya melalui ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi individu, dan menggunakan kolaboratif problem-based learning, di mana memadukan antara problem-based learning dan kolaboratif learning. Untuk capaian pembelajaran, ada 2 CPL pada mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep teoritis, metode dan teknologi bidang pertanian, khususnya pemulihan tanaman secara mendalam, serta mampu memformulasikan masalah secara prosedural. Sedangkan untuk CPL keduanya, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan teknologi bidang pertanian berbasis kepulauan, serta mampu merumuskan langkah-langkah pengembangan, pemanfaatan, pelestarian tanaman berbasis pulau-pulau kecil dan kearifan lokal. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Pemuliaan dan Budidaya Tanaman Setahun ini meliputi 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenal konsep dasar pemuliaan dan budidaya tanaman setahun. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi metode-metode dalam pemuliaan dan budidaya tanaman setahun. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik-teknik dalam pemuliaan dan budidaya tanaman setahun. Serta yang terakhir, yaitu mahasiswa dapat mempraktekkan metode-metode dalam pemuliaan dan budidaya tanaman setahun ini. Adapun media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yakni dengan menggunakan modul, RPS, dan PowerPoint, serta menggunakan artikel ilmiah dan video pembelajaran. Mata kuliah Pemuliaan dan Budidaya Tanaman Setahun ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pertemuan pertama membahas mengenai konsep dasar pemuliaan tanaman. Pada pertemuan kedua membahas mengenai prinsip-prinsip genetika tanaman. Pada pertemuan ketiga membahas mengenai teknik-teknik pemuliaan konvensional. Dilanjut pada pertemuan keempat membahas teknik-teknik pemuliaan tapi dari segi bioteknologi. Pada pertemuan kelima akan membahas mengenai kriteria varietas unggul. Selanjutnya pada pertemuan keenam akan dibahas mengenai prinsip dasar
pengolahan tanah, dan pada pertemuan ke-7 akan dibahas mengenai sistem-sistem irigasi. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester, dan pembelajaran kembali dilanjutkan pada pertemuan ke-9 dengan materi jenis-jenis dan teknik pemupukan. Selanjutnya, pada pertemuan 10 akan membahas mengenai penyebab, identifikasi, dan cara pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pada pertemuan 11 akan mempelajari tentang teknik budidaya tanaman pangan yang termasuk tanaman setahun. Pada pertemuan 12 akan mempelajari teknik budidaya tanaman hortikultura yang termasuk tanaman setahun. Pada pertemuan ke-13 akan mempelajari mengenai konsep pertanian berkelanjutan dan pertanian yang ramah lingkungan. Pada pertemuan ke-14 akan mempelajari teknik pengolahan hasil pertanian, dan pada pertemuan ke-15 akan bersama-sama mempelajari studi kasus terkait pemuliaan dan budidaya tanaman setahun, serta pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Kriteria penilaian pada mata kuliah pemuliaan dan budidaya tanaman setahun ini mencakup 5 komponen utama, yakni pertama, ujian tengah semester sebanyak 25%, ujian akhir semester sebanyak 25%, presentasi dan tugas individu sebanyak 20%, tugas kelompok sebanyak 20%, dan kehadiran serta keaktifan di dalam kelas sebanyak 10%. Penilaian saya lakukan secara objektif berdasarkan penguasaan materi, partisipasi, dan kemampuan analisis. Saya menggunakan rubrik yang jelas dan menyampaikan hasil sebagai umpan balik. Dengan cara ini, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa guna menyiapkan lulusan yang siap berpikir kritis dan dapat menghadapi tantangan kerja di masa depan. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pemuliaan dan budidaya tanaman setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang adik-adik sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah pemuliaan dan budidaya tanaman setahun. Pada hari ini kita kan pertemuan pertama ya. Jadi di pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan mengenai kontrak kuliah. Jadi ada pun kontrak kuliah pada perkuliahan mata kuliah kita pada hari ini. Pertama, Ibu akan menilai dari 5 komponen utama, yakni pertama UTS itu sebanyak 25%, UAS sebanyak 25%, presentasi atau tugas individu sebanyak 20%, tugas kelompok sebanyak 20%, dan kehadiran dan keaktifan di dalam kelas juga menjadi penilaian itu ya. Jadi sebanyak 10%. Nah, sebelum kalian memprogram mata kuliah pemuliaan dan budidaya tanaman setahun ini, sebelumnya di semester sebelumnya sudah memprogram pemulihan tanaman kan? Nah, ini tuh lanjutan dari mata kuliah pemulihan tanaman ini. Adik-adik sekalian, pada mata kuliah pemuliaan dan budidaya tanaman setahun ini ada 16 kali pertemuan. Pertemuan ke-8 itu akan ada ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu akan ada ujian akhir semester, di mana materi kuliah setiap pertemuan itu, baik itu PowerPoint maupun video pembelajaran, bisa adik-adik ambil semua di Google Drive program studi, dan tugas-tugas juga akan harus di-upload di situ ya. Jadi ada Google Drive yang sudah disediakan oleh program studi, jadi adik-adik sekalian bisa mengaksesnya. Baiklah, di sini sudah kita masuk ke pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu akan membahas mengenai konsep dasar pemuliaan dan budidaya tanaman setahun. Oke. Di sini kita belajar pertama, kita harus tahu dulu mengenai apa saja sih yang akan dibahas pada pertemuan ini. Pertama adalah pengertian pemuliaan tanaman, khususnya pemulihaan tanaman setahun, pengertian budidaya tanaman, pentingnya pemuliaan dan budidaya tanaman setahun itu apa, dan hubungan antara pemuliaan dan budidaya tanaman setahun itu apa. Oke, baiklah.
lanjut ke slide selanjutnya. Ada yang tahu nggak contoh dari tanaman setahun? Tahu? Contoh tanaman setahun sorghum. Betul sekali. Jadi yang lain? Oke, Priska. Kacang hijau itu. Betul, betul sekali. Jadi kacang hijau, sorghum masuk dalam setahun. Yang lain? Kira? Betul, millet juga termasuk tanaman setahun. Selanjutnya, Tika? Jagung, betul. Yang lain mana suaranya? Oke, Juan. Kedelai, betul, dia termasuk tanaman setahun. Nah, Fani? Oke, betul, kacang tanah. Esther? Gandum. Oke, betul. Dan terakhir, oh iya, berarti sejauh ini adik-adik sekarang sudah tahu kan apa yang termasuk tanaman setahun. Adik-adik sekalian bisa lihat di slide selanjutnya itu ada pengertian pemulihan tanaman. Jadi sebelum masuk ke pemulihan tanaman setahun itu apa, kita akan lihat dulu apa definisi dari pemulihan tanaman. Jadi pemulihan tanaman itu merupakan suatu ilmu dan seni yang dapat mengubah susunan genetik tanaman untuk memperoleh varietas-varietas baru. Tujuannya itu adalah menghasilkan varietas yang memiliki keunggulan, baik itu untuk peningkatan daya hasil, ketahanan terhadap hama dan penyakit, atau toleran cekaman, misalnya cekaman kekeringan atau cekaman suhu tinggi misalnya. Oke, yang tadi itu pengertian dari pemulihan tanaman. Sekarang melangkah ke budidaya tanaman itu apa? Kan sekarang mata kuliah kita pemulihan dan budidaya tanaman setahun. Nah, budidaya tanaman itu apa? Di sini tuh budidaya tanaman adalah serangkaian kegiatan atau praktek yang dilakukan untuk menanam, merawat, dan memanen agar menghasilkan produk pertanian yang optimal. Jadi seluruh kegiatan mulai dari pemilihan benih, kemudian kalian tanam, pengolahan tanah, adik-adik tanam, terus adik-adik rawat, pemupukan, penyiaman, sampai pemanenan itu masuk dalam budidaya tanaman. Sampai sini paham kan? Nah, kita slide selanjutnya. Di sini ada tujuan pemulihan tanaman. Pertama, untuk peningkatan hasil, ketahanan terhadap hama dan penyakit, ketahanan terhadap cekaman lingkungan atau biotik, serta peningkatan mutu hasil yang berupa gizi, rasa, dan daya simpan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip apa saja sih yang harus ada apa kita ketahui dalam pemulihan tanaman. Pertama, kita akan belajar prinsip tentang variabilitas genetik. Selanjutnya ada seleksi dan persilangan, dan terakhir kita akan bahas tentang pewarisan sifat. Itu apa? Nah, di sini juga ada penjelasannya. Jadi di sini dari sumber variasi genetik itu biasanya berasal dari variasi alamiah atau mutasi yang secara spontan, di mana perubahan gen atau kromosom yang terjadi secara tiba-tiba akibat kesalahan replikasi DNA. Selanjutnya ada rekombinasi genetik, di mana pertukaran materi genetik saat pembentukan gamet melalui proses meiosis yang menghasilkan kombinasi sifat baru. Selanjutnya ada poliklonik secara alami, yakni terjadinya pembedaan set kromosom secara alami bisa meningkatkan ukuran dan produktivitas tanaman. Jadi adik-adik sudah tahu kan sampai sejauh ini apa arti pemulihan dan apa arti dari budidaya tanaman. Oke, jadi ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak apa perbedaan antara budidaya pemulihan antara tanaman setahun dan tanaman tahunan? Ada yang tahu? Oke, tahu. Coba jelaskan. Jadi tanaman setahun itu tanaman yang umur produksinya hanya mencapai 1 tahun atau 1 musim saja. Sedangkan tanaman tahunan itu yang umur produksinya bisa lebih dari 2 tahun. Oke, betul sekali Raul. Jadi benar ya teman-teman adik-adik sekalian, kalau yang dikatakan Raul itu betul. Benar kalau tanaman setahun itu yakni tanaman yang menyelesaikan satu siklus hidupnya mulai dari perkecambahan hingga berbunga sampai berbuah itu dalam satu musim
atau kalau dihitung tuh dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun tuh 1 kali siklus hidup, seperti itu. Adik-adik sekalian, di sini pada saat ini adik-adik sekalian tuh bisa lihat tahapan atau proses pemulihan tanaman. Jadi ada beberapa tahapan atau proses yang harus kita lalui dalam pemulihan tanaman. Pertama itu pengumpulan plasma nutfa. Jadi kita mau apa nih? Misalnya kita mau membuat pemeliharaan jagung misalnya, jagung yang tahan atau toleransi terhadap cekaman kekeringan misalnya. Jadi kita mengumpulkan plasma nutfa atau jenis-jenis jagung dari berbagai daerah untuk jadi bahan tuanya kalian, seperti itu. Nah, setelah terkumpul beberapa plasma nutfanya, itu kita lanjut ke persilangan atau pembuatan galur. Setelah itu ada seleksi galur unggulan, dilanjut dengan uji adaptasi dan evaluasi. Nah, ini uji adaptasi ini jadi kan kita ambil plasma nutfa dari berbagai lokasi ya. Otomatis dia iklimnya, kondisinya berbeda-beda. Jadi untuk melihat kestabilannya kita harus uji adaptasi dan evaluasi. Kira-kira di lingkungan A dia bisa berproduksi dengan baik tidak? Atau di lingkungan B dia masih tetap berproduksi dengan baik enggak? Jadi kalau misalnya produksinya sudah stabil di setiap lingkungan, di setiap lokasi, itu akhirnya kita lanjut ke tahap selanjutnya, yakni pelepasan varietas. Seperti itu. Jadi harus kita pastikan benar-benar tanaman yang kita rancang ini, kita rakit ini bisa tumbuh dengan baik di berbagai lokasi. Jadi ketika sudah dipastikan bisa tumbuh dengan baik, lanjut ke pelepasan varietas. Seperti itu. Masih dalam pembahasan sumber variasi genetik, di sini ada rekayasa genetik. Apa sih sebenarnya rekayasa genetik itu? Yakni merupakan metode modern dalam menciptakan variasi genetik dengan cara mengubah susunan gen secara langsung menggunakan teknologi bioteknologi. Ada yang pernah dengar tentang kultur jaringan enggak? Nah, kultur jaringan itu termasuk salah satu metode melalui bioteknologi. Nah, berbeda dengan mutasi yang bersifat acak, rekayasa genetik ini memungkinkan penyisipan, penghapusan atau pemungkinan gen. Jadi gen yang kita pilih itu kita bisa tentukan. Misalnya nih, saya mau membuat tanaman yang tahan terhadap penyakit B misalnya. Nah, kita cari gennya pakai rekayasa genetik, kita harus tentukan, oh ini nih gen yang membawa sifat tahan terhadap hama B misalnya. Nah, kita gunting gen itu kita sisipkan ke tanaman yang kita inginkan. Nah, seperti itu metodenya menggunakan rekayasa genetik. Adapun jenis-jenisnya itu seperti dengan menggunakan bantuan agrobakterium atau gengan atau metode seperti CRISPR-Cas9 untuk penggunaan gen. Baiklah, sampai sini adik-adik sudah mengerti semua? Oke, terima kasih ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih paham lagi dengan penjelasan Ibu. Jadi itu tadi slide terakhir dari pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum melangkah ke tugas kelompok, nanti Ibu akan buat kelompok ya. Tugas kelompok Ibu akan merangkum kira-kira apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu definisi mengenai pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman itu adalah teknik atau metode yang orang pemelihara lakukan untuk menggabungkan dua sifat tetua sehingga menjadi satu tanaman yang memiliki dua sifat tetuanya. Sedangkan budidaya tanaman itu serangkaian kegiatan mulai dari pemilihan benih, penanaman, penyiaman, pemupukan sampai pemanenan. Itu merupakan satu siklus budidaya tanaman. Dan selanjutnya tanaman setahun itu apa? Jadi tanaman yang menyelesaikan satu siklus hidupnya dalam 1 tahun. Gitu. Jadi dalam 1 tahun itu mulai dari berbunga, mulai dari vegetatif, generatif sampai berbuah itu dalam 1 tahun dalam satu siklus tanaman. Oke, dan di sini itu untuk mata kuliah selanjutnya kita akan masuk ke apa sih teknik-teknik
yang pemuliaan secara konvensional yang akan kita lakukan kalau dalam pemuliaan dan budidaya tanaman setahun. Jadi sebelum Ibu menutup, ada tugas yang akan Ibu berikan, yakni berupa tugas kelompok. Nanti kelompok akan Ibu bagikan ya, dan teman adik-adik sekalian itu bisa lihat pembagian kelompoknya di Google Drive program studi. Nanti Ibu akan berikan linknya, di sini ada linknya. Jadi akan terbagi menjadi 3 kelompok. Adik-adik sekalian akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu akan mencari atau membahas teknik pemuliaan tanaman untuk tanaman sorghum, tanaman kedelai. Sedangkan untuk kelompok 2 akan mencari jurnal yang membahas mengenai teknik pemuliaan tanaman sorghum, dan kelompok ketiga akan membahas mengenai teknik pemuliaan tanaman padi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan lakukan presentasi tiap kelompok, tapi sebelum masuk ke pertemuannya seharinya harus mengupload hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya. Jadi setelah ini materi kuliah akan Ibu masukkan ke dalam Google Drive-nya program studi. Teman-teman adik-adik sekalian bisa akses dan lanjut upload tugasnya sebelum masuk kelas pada minggu depan. Sampai sini itu tadi penjelasan mengenai tugas yang Ibu berikan ya. Jadi sampai sini adik-adik sekalian, apa ada pertanyaan? Ya, Ibu. Baik, Ibu anggap adik-adik sekalian sudah mengerti ya pembahasan pada hari ini, dan ingat untuk kumpulkan tugasnya sebelum kita masuk presentasi di minggu atau pertemuan selanjutnya. Baiklah, di sini kan kita lihat cuacanya lagi hujan ya. Jadi adik-adik sekalian jangan lupa untuk stay healthy. Jadi harus jaga kesehatannya ya. Dan selain itu harus tetap belajar biar nggak lupa pembelajaran minggu-minggu kemarin. Dan saya rasa ini akhir pertemuan kita pada hari ini. Saya tunggu kedatangan dan semangat adik-adik sekalian untuk belajar kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang semua. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah pemuliaan dan budidaya tanaman setahun pada program studi pemulihan tanaman jurusan budidaya pertanian Fakultas Pertanian Universitas Patimura Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.